Baik, puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Lebih khusus lagi kita memperingati hari kemenangan di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, karena itu sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi setiap kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kau mencari Dia, Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Kita siapkan pujian, katakan, bagi Dia segala pujian. Inilah kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama datang di hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Lebih lagi kami bersuka cita karena akan memperingati hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kubur tidak bisa menahan Dia. Karena itu kami bersuka cita dan bergembira. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih. Dia angkatku jadi anaknya, angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku.
hidup kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan kembali kumpulkan kami bersama-sama selaku umat ketebus-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bersekutu, berdoa bersama-sama, bernyanyi. Lebih lagi kami memperingati hari kemenangan di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Karena itu sukacitakan kami hari ini. Biarlah kami dapat menikmati sukacita dan sorak-sorai dari Allah atas kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah hari ini kami melayani Raja di atas segala raja, dan kuasa Tuhan menaungi kami. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya boleh jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Mari salami saudara kanan kirimu. Mungkin masih ada yang belum on. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Percaya
siap melanjutkan? Kita angkat pujian yang lebih bersemangat lagi karena Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu untuk kita. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan.
Kita lanjutkan ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima siraman daripada firman Tuhan. Kita angkat satu dan katakan, karena salibmu.
kami bergembira, kami bersuka cita. Karena pagi ini kami memperingati hari kemenangan di mana Kristus Tuhan kami bangkit dari antara orang mati. Bukti bahwa Dia adalah juru selamat. Kami bersyukur Tuhan, terimalah setiap puji-pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian ini sungguh naik dari hati kami, yang sungguh menyadari dan mengimani akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah ini, pujian ini naik membumbung tinggi di hadapan-Mu. Engkau berkenan atasnya. Engkau berkenan bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan bicara kepada kami melalui firman-Mu hari ini, sehingga kembali kami diteguhkan, diberikan semangat dalam menjalani kehidupan rohani ini. Karena kami tahu bahwa iman kami tidak sia-sia, karena Kristus yang kami imani menang atas segala dosa. Bicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan biarlah melalui olehnya pada hari ini firman Tuhan ini dibentangkan, kami mampu menangkapnya, memahami, mengerti, dan kami juga disanggupkan untuk melakukan dalam hidup ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita pagi ini atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama kita memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, namun saya akan membaca hanya ayat yang ke-11 yang menjadi fokus, dan melalui ayat 11 ini tema kita diangkat, ya. Jadi tema kita ditetapkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 11, ada di screen di depan. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus itu. Terus ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Amin. Kayaknya terpotong ya. Jadi belum tuntas ayat 11 tadi. Kurang itu Pak, panjang. Oke, itu aja. Ya, saya coba baca ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, itu lengkapnya ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, bahwa hari ini bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita memperingati hari kemenangan. Hari di mana Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan neraka, dan merampas kita dari dalamnya sehingga kita diselamatkan. Tema kita adalah dihidupkan oleh rohnya. Dihidupkan oleh rohnya. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa sebelum seorang masuk percaya kepada Kristus atau masih berada di luar Kristus, firman Allah dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi hidup di dunia lama, hidup dengan tabiat lama, hidup dengan tabiat berdosa, itu disebut dengan keberadaan hidup yang mati. Ya, bahkan firman Tuhan katakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa,
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Itulah dunia lama yang disebut dengan dunia kematian. Dan orang yang hidup di dalam dosa disebut sebagai mati rohani. Jadi orang yang di luar Kristus, keadaannya adalah mati secara rohani. Bagaimana ciri khasnya, bagaimana kecenderungan hidupnya? Hidupnya menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang kelima. Itulah sebabnya kita akan melihat seperti apa perbuatan-perbuatannya. Perbuatannya adalah perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rupanya masih ada lagi, ya. Nah, yang masih ada itu yang tidak disebut apa lagi? Ya, masih panjang deretannya. Nah, itulah sebabnya, inilah keadaan dunia lama. Bapak Ibu dan Saudara, orang yang seperti ini tidak meresponi Allah, tidak meresponi yang benar, tidak meresponi kebaikan. Saya membaca di medsos itu ada seorang ibu, tidak dijelaskan statusnya, apakah dia masih punya suami atau janda. Tetapi ibu itu ketika masa liburan, kemungkinan ya saya duga sudah tidak punya suami lagi. Dia pacaran, lalu kemudian dia pergi 10 hari di pantai, lalu dia tinggalkan anaknya. Dan anaknya itu masih 16 bulan, itu berarti 1 tahun 4 bulan, ya. Jadi dia rupanya dia kas tinggal mungkin dengan makanan, dengan apa di situ, tapi itu anak kan belum sanggup untuk mengurus dirinya. Lalu dia senang-senang ke pantai, lalu setelah itu dia kembali. Nah, anak itu sudah mati. Ini pikirannya di mana coba? Ya. Orang dunia saja masih berpikir bahwa itu anak belum sanggup untuk mengurus dirinya. Tetapi ini adalah ciri khas daripada kedegilan. Ya, bebal. Ya, mungkin ada tindakan-tindakan lain yang kita bisa lihat di muka bumi ini, bahkan juga mungkin di lingkungan seputar kita. Cara hidup yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan kehidupan di luar Kristus. Mati, tidak meresponi kebenaran, tidak meresponi Allah, namun hidupnya maunya sendiri. Keadaan orang yang hidup seperti ini adalah orang yang hidup dalam daging. Itulah sebabnya hakikatnya adalah maut. Dia menjadi setru Allah dan hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Karena itu kondisi seperti ini mungkin juga menjadi kondisi kehidupan kita di waktu yang lalu. 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kalau hari ini sudah tidak ada lagi, bukan? Halo? Ya, sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi mereka perlu dihidupkan, perlu dibangkitkan. Dan yang membangkitkan itu atau menghidupkan itu bukanlah ilmu pengetahuan dan teknologi, bukanlah perkembangan modern, bukan juga sesuatu yang daripada dunia ini, tetapi yang menyadarkan atau membangkitkan manusia dari keadaan berdosa seperti itu. Harus ada intervensi dari surga, yaitu dari Allah sendiri. Karena roh yang hidup, yang bisa meresponi Allah, adalah roh yang dari Allah. Amin. Memang ya visi kita berasal dari tanah, berasal dari bumi. Tetapi roh yang menghidupkan, yang membuat kita bisa hidup berdampingan dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa bersekutu dengan Allah, hanyalah dari Allah. Itulah sebabnya tidak mungkin agama memberikan itu. Tidak mungkin rasio manusia memberikan itu. Yang bisa memberikan itu hanyalah yang dari surga. Dan yang dari surga adalah
hanyalah Roh Allah. Namun apa yang menjadi persyaratan untuk dihidupkan oleh Allah sehingga menjadi manusia rohani? Apakah perlu ada persyaratan? Tentunya ialah bahwa persyaratan itu harus dikerjakan oleh Allah sendiri. Sehingga dengan demikian ketika manusia dihidupkan kembali, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam persekutuan dengan Allah, tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari dirinya sendiri. Karena itu tidak berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Yang bisa memungkinkan kita ialah hanyalah dari Allah sendiri. Jadi mereka yang dihidupkan oleh Allah pasti memikirkan hal-hal yang dari Roh. Pasti hidup dalam damai sejahtera. Pasti hidup dalam pimpinan Roh, bukan pimpinan keinginan daging. Dan orang-orang yang seperti itu cirinya adalah pasti memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki kebaikan, memiliki kesetiaan, dan memiliki kelemah lembutan serta penguasaan diri. Bisa kita berkata, wah gua banget itu. Pak Amir bagaimana? Tak ada yang bisa bilang gua banget, Pak Yaman. Wah, lalu kita di mana ini? Ya, pasti kita berkata masih proses. Ya, memang itu tidak seketika. Dan ini adalah sebuah pergumulan karena manusia punya kehidupan yang dinamika. Jadi Allah tidak mengontrol kita sama seperti remote ya. Klik, klik, klik tiba-tiba berubah. Tidak, tetapi membutuhkan respon. Allah yang mengerjakan tetapi manusia juga yang membutuhkan respon. Itulah sebabnya inilah kita yang bertentangan dengan penganut teologi apa itu Pak Yaman? Hyper grace, ya, bahwa anugerah Allah itu ya tidak perlu respon dari manusia. Ya mesti ada kerjasama, ada bagian yang menjadi tanggung jawab manusia sehingga dapat menyempurnakan apa yang Allah kerjakan. Bukan berarti bahwa Allah, apa yang Allah kerjakan tidak sempurna, tapi karena Allah bekerja di dalam manusia, maka manusia perlu respon terhadap apa yang Allah kerjakan di dalam dirinya. Amin. Jadi manusia bukanlah robot yang dikendalikan dengan remote. Karena itu Allah memberikan akal pikiran kepada manusia sehingga manusia dapat meresponi pekerjaan Allah dalam hidupnya. Nah, perlu respon dari manusia, dan yang Allah kerjakan adalah hari Jumat kemarin baru kita rayakan, yaitu Kristus perlu mati, dan dengan kematiannya ia akan bangkit. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 11 tadi, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, apa yang menjadi upah bagi setiap orang yang hidup dalam roh? Dalam bacaan kan dijelaskan bahwa mereka tidak mengalami penghukuman, ya. Sedangkan orang yang mati dalam Kristus, yang mati di luar Kristus pasti mengalami hukuman. Orang yang hidup di dalam roh, orang yang dibangkitkan oleh Kristus bersama-sama dengan dirinya oleh kuasa kebangkitannya, dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Kemudian hidup di dalam kebenaran, memiliki status sebagai anak Allah, menjadi ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, dan akan mengalami pemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Memang ini bersifat kekekalan, tapi inilah yang akan menjadi bagian kita. Ya. Namun ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang akan mendapatkan itu pasti akan memperlihatkannya di dalam sepanjang hidupnya. Apa itu? Kasih tadi ya, sukacita, damai sejahtera.
orang mengenal teologi Calvin, ya, atau yang disebut dengan Calvinis. Teologi Calvinis itu berkata bahwa orang satu kali diselamatkan akan terus diselamatkan, akan tetap diselamatkan. Tapi jangan lupa bahwa mesti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya tadi apa? Hidup dipenuhi oleh Roh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita mengalami kehidupan oleh Roh? Roma 8 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, biasanya para apologia penantang Kristen ya selalu mengumandangkan ini. Masa sih orang hanya percaya dan mengaku selamat? Itu adalah merupakan hal yang pertama-tama yang harus kita lakukan. Tetapi setelah itu kembali kepada pernyataan semula bahwa keyakinan dan kepercayaan itu harus dihidupi. Artinya ialah bahwa hidup dalam ketaatan terhadap firman. Yesus dalam pernyataan dalam Yohanes pasal 3:36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, itu berarti bahwa kepercayaan itu harus disertai dan diikuti dengan ketaatan. Ketaatan adalah merupakan bentuk hal yang terwujud, hal yang terlihat sebagai kesaksian bagi orang lain bahwa kita ini adalah orang percaya. Ya, jadi tidak hanya dengan pernyataan, tidak hanya dengan lagu-lagu, tetapi juga dibuktikan dengan bagaimana keseluruhan hidup kita dalam menjalani hidup ini harus taat kepada firman Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itulah sebabnya ini yang menjadi pembuktian dalam kehidupan kekristenan kita. Orang-orang Kristen dulu mencirikan kekristenan itu memberikan teori atau definisi secara umum. Jadi orang Kristen itu biasa beribadah hari Minggu. Kemudian Alkitabnya, kitab sucinya adalah Alkitab. Nah, lagu-lagunya ya pasti lagu-lagu rohani. Nah, ini kan definisi seperti ini kan umum. Tapi hal yang lebih menantang lagi, bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang hidup seperti Kristus hidup. Ini kan yang berat ya. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang walaupun namanya sekristen apapun juga, tapi kalau hidupnya tidak seperti Kristus, maka ya pada hidupnya, pada label kekristenannya masih harus diberi sebuah tanda tanya besar. Nah, itulah sebabnya ini yang menjadi tantangan bagi setiap kita. Sudahkah kita dihidupkan oleh Rohnya? Kalau kita sudah dihidupkan oleh Rohnya, sekali lagi, pasti kita hidup dalam kasih, pasti kita hidup dalam damai sejahtera, pasti kita hidup di dalam kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini adalah merupakan target dan progres di mana kita harus berubah menuju ke arah itu. Kalau tidak demikian, maka arah hidup kita akan semakin melenceng. Ya. Makanya biasa dalam doa-doa saya selalu berkata, jangan biarkan kami tercecer dalam perjalanan hidup ini. Ya. Mengapa? Sekali lagi bahwa untuk membuktikan diri kita hidup seperti Kristus hidup, kita harus bergumul dengan keinginan daging kita. Keinginan daging kita tidak dimatikan secara seketika, secara saat, tapi perlu sebuah perjuangan. Katakan saja ada sifat-sifat kita ya, mungkin pemalas. Pemalas itu dosa bukannya? Bagaimana? Pemalas itu dosa atau bukan? Amsal katakan bahwa pemalas itu adalah bantal, kemalasan itu adalah bantal iblis. Makanya firman Tuhan katakan
hai pemalas, belajar kepada semut. Ya, wah ini aneh, manusia disuruh belajar kepada semut, ya. Ya, tapi itulah Amsal, ya. Mungkin ya kita perlu bedah itu secara mendalam, ya. Lalu kemudian yang kedua, pemarah dan lain-lain sebagainya. Memang kita masih manusia, masih punya perasaan ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Pasti sesaat ada sebuah reaksi yang negatif. Tapi mari kita merenungkan seperti apa perjalanan hidup kita, karakter kita, sifat-sifat kita. Mari kita sadar bahwa orang yang hidup di dalam roh pasti ya ada perubahan, meninggalkan semua itu, bukan menyimpannya lalu menjadi kuburan rohani, ya. Bapak dan Saudara, sebagai sebuah kesimpulan bahwa seorang yang telah dihidupkan oleh rohnya pasti telah mengambil keputusan mengaku dan percaya Yesus. Ini adalah merupakan progres yang di awal, ya. Jadi makanya setiap orang yang percaya kepada Kristus itu harus dibimbing untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian sebagai tandanya bahwa dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia dibaptis. Makanya biasanya seorang yang mau dibaptis, sebelum dia dicelupkan, kalau penganut baptisan selam, dia bertanya dulu, apakah engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau mengakui bahwa ia telah mati dan bangkit bagi kamu? Apakah engkau mau hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu? Maka ada pernyataan, berdasarkan pengakuan, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini awalnya. Tetapi pengakuannya itu tidak cukup di kolam renang itu saja. Tetapi pengakuannya itu harus dibuktikan dalam perjalanan hidupnya, bahkan seumur hidup. Yang kedua, seorang yang dihidupkan oleh rohnya pasti hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Allah. Amin. Bagaimana? Apakah bukti ini sudah kita miliki? Kita berkata masih sebagian, Pak. Yang ketiga, seorang yang telah dihidupkan oleh rohnya pasti hidup dalam kebenaran. Targetnya untuk benar. Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi tantangan kita ketika kita diperhadapkan antara hidup benar dengan apa yang menjadi keinginan saya. Ini dua hal yang sangat bertentangan. Tapi kita harus memilih hidup benar atau memilih memenuhi ego kita. Biasanya ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita harus memilih antara kebenaran dan ego kita, selalu ego kita yang menang dan kita mengabaikan kebenaran. Bukankah demikian? Tetapi kalau kita sudah dihidupkan oleh rohnya, pasti kebenaran itu yang menang. Dan biasanya kita berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tapi setelah nyanyi itu ya rupanya dia masih hidup yang lama, ya. Lalu kemudian lagunya tetap sama, aku masih seperti yang dulu, ya. Ya, seharusnya lagu kita, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Jadi hidup di dalam kebenaran itu adalah merupakan perubahan yang signifikan. Seorang yang telah dihidupkan oleh rohnya pasti menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukti. Ini tidak bisa tidak. Karena sifat dan karakter seperti ini tidak bisa dibuat-buat, bukan? Amin. Ya, tidak bisa dibuat-buat. Mengapa? Karena telah dibangkitkan oleh roh yang telah membangkitkan Kristus. Karena itu Paulus berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Persyaratan utama agar kita mengalami kehidupan yang dibangkitkan oleh rohnya adalah
harus beriman kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tidak semua orang yang tidak mengakui Yesus yang bangkit, maka tidak mungkin ia dibangkitkan oleh Roh Allah itu. Karena itu, mari kita bersyukur bahwa Kristus telah memilih kita, memanggil kita oleh Roh-Nya, dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia bangkit, mengimani bahwa Dia Tuhan, maka kita diselamatkan. Kita mengartikan keselamatan itu tidak hanya terhindar dari hukuman kekal, tapi keselamatan adalah persekutuan yang erat dengan Tuhan dari kini sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu setuju? Ya. Karena itu, jangan biarkan peringatan kebangkitan Kristus kali ini lewat begitu saja. Mungkin kita punya karakter atau sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sepele. Tetapi itu menjadi ganjalan bagi pertumbuhan iman rohani kita. Mari kita minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya supaya saya berubah dan meninggalkan hal yang saya anggap sepele ini, supaya saya dapat mengalami pertumbuhan rohani yang besar, sehingga saya terus menjadi dewasa. Selamat Paskah, selamat menikmati hidup baru dalam Roh-Nya. Bersama dengan Dia, kita akan selalu mengalami kemenangan. Tuhan memberkati. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka satu pujian. Kalau tidak salah sebenarnya pujian ini kita sudah pernah nyanyi, ya. Nomor 298. Hari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita, karena Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus itu ada dalam hati kita. Dan biarlah ini sebagai proklamer kita, pernyataan kita, baik di dunia nyata maupun di alam roh. Kita proklamirkan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Juru selamat yang hidup, terus kulayanilah. Belaki dunia sangkap, tetap ku percaya. Besar kemurahannya padaku sentiasa. Dan bila aku perlu, ya dekatlah. Yesus hidup selamanya. Dia berjalan selaku ku dengar suaranya. Yesus hidup menjamin selamatku. Ku tahu benar Yesus hidup, hatiku ada. Di dalam dunia ini ku rasa kasih-Nya yang selalu menghiburkan hati dalam susah. Dia memimpinku menghadapi bahaya. Hingga ku jumpa Dia dalam surga. Yesus hidup
kami bersuka cita. Engkau yang memilih kami beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah pemimpin, Dia Allah Tuhan, Dia Allah Juru Selamat kami. Dan Dia telah membuktikan dirinya sebagai Juru Selamat itu dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan tolong kami, karena kami tahu firman-Mu telah berkata kepada kami bahwa jika Roh Kristus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kami, maka Roh itu juga yang membangkitkan kami, sehingga kami hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan segala yang baik dan benar itu, yang sempurna itu menjadi milik kami. Tuhan, kalau mungkin pada hari ini kami menyadari diri bahwa kami masih jauh, sadarkan kami dan tolong kami. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh kami serahkan ke dalam tangan kemahakuasaan Tuhan. Dan oleh Roh-Nya kami menjalani hidup ini, maka pasti kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan meneguhkan kami, dan Roh Kudus akan menyempurnakan dalam hidup kami, dan kami dimampukan untuk melakukan dan menghidupinya. Inilah doa kami demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Iren, saya persilahkan untuk membawakan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu pengumuman, satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Dengan kebangkitan-Mu, maka yakinlah bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan. Tuhan, biarlah meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini dalam hati kami, dan biarlah menuntun setiap hidup kami. Biarlah kami berubah hidup kami untuk menjadi lebih setia lagi kepada Tuhan. Setia melayani, setia melakukan kebaikan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai ucapan syukur. Biarlah kami memberi sebagian dari apa yang kami miliki, Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk keluasan daripada pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan. Bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Yesus, atas segala
pujian syukur dan terima kasih. Karena Tuhanlah yang buat kami ada di tempat ini pagi-pagi seperti ini. Kami teringat bahwa 2000 tahun yang lalu perempuan-perempuan Marta, Maria dan Magdalena pergi ke kubur Yesus, melihat di sana. Dan Yesus sudah tidak ada lagi karena ia bangkit. Dan peristiwa itu pagi ini kami peringati menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah peristiwa yang agung bagi kami. Karena disinilah titik dasar iman kami. Karena itu Bapa, kami akan membawa berita tentang kematian dan kebangkitan dalam sepanjang hidup kami, menjadi kesaksian bagi dunia ini, agar banyak orang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati semua hamba-hamba yang sudah melayani hari ini. Berkati juga seluruh jemaat yang sudah hadir. Dan biarlah kami pulang dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan pulang. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan pada hari ini, terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang menyebut sale-salenya. Haleluya. Bapa, terima kasih.